Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amal ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat ihsan. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar kita, suri tauladan kita, Al-Mustafa Al-Maulana An-Nabi Ar-Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Yang ketiga kalinya, tujuan saya di sini akan membawakan sebuah kisah yang sangat inspiratif, khususnya bagi kaum wanita, yaitu kisah Ummu Syuraik, seorang pendakwah dan perempuan pebisnis yang sangat hebat. Kisah Ummu Syuraik adalah salah satu kisah wanita di zaman Rasulullah yang dapat kita teladani. Ummu Syuraik adalah seorang wanita yang kaya raya serta dermawan dan seorang wanita yang konsisten dalam mendakwahkan Islam. Kisah Ummu Syuraik terdapat dalam kitab Sahih Muslim yang diceritakan oleh Fatimah binti Qais, yang intinya Ummu Syuraik adalah seorang wanita dari kalangan Bani Ansor yang kaya raya dan sering membelanjakan hartanya di jalan Allah sehingga banyak orang yang menyeganinya. Nama asli Ummu Syuraik masih diperdebatkan, namun ada beberapa riwayat yang menyatakan bahwa nama Ummu Syuraik adalah Ghaziyah atau Ghuzayyah. Yang paling menakjubkan adalah kisah Ummu Syuraik yang senantiasa berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah wanita yang konsisten dalam berdakwah menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenalkan Islam dan keyakinannya yang kuat terhadap Rabb-nya yang sangat tinggi. Itulah usaha Ummu Syuraik untuk dapat berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara berdakwah Ummu Syuraik adalah dengan mengajak wanita-wanita Quraisy untuk mengenal Islam serta mendorong mereka untuk memasukinya. Caranya berdakwah adalah sebagai bukti pembelaan dirinya dan sebagai simbol loyalitas terhadap Islam rahmatan lil alamin. Sehingga mantaplah iman di dalam hatinya dan ia sadar akan kewajibannya terhadap agama Islam, sehingga ia mempersembahkan hidupnya untuk berdakwah, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menegakkan panji la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ummu Syuraik pun tahu atas resiko dan konsekuensi yang akan menimpanya, baik itu pengorbanan harta, derita, gangguan, ataupun siksaan terhadap jiwanya sekalipun. Hingga suatu hari terujilah keimanannya. Ia dibawa ke sebuah tempat yang jauh menggunakan unta yang sangat lemah dan sangat kasar. Kemudian ia tidak diberi satu tetes air minum pun, hanya diberi makanan dan madu saja. Nah, ketika matahari menyengat tubuhnya, ia mendapatkan sebuah cambukan dan pukulan yang sangat mendera. Begitu kejamnya orang-orang kafir menyiksanya. Mereka melarang Ummu Syuraik untuk tetap berada dalam agama Islam. Mereka menyuruh Ummu Syuraik untuk keluar dari agama Islam. Namun, wanita mulia ini tidak menghiraukan perkataan orang-orang kafir Quraisy. Ia tetap teguh dalam jalan Allah dan ia tetap memegang panji Allah, dan ia hanya bisa mengangkat tangannya ke arah langit sebagai isyarat suatu tauhid. Masya Allah. Titik nadir, wanita yang sangat mulia ini hanya bisa pasrah kepada sang pemegang nyawanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginya, kematian adalah suatu hal yang tidak perlu untuk ditakuti. Setelah itu, keajaiban pun terjadi. Inilah bentuk pertolongan Allah yang diberikan untuk Ummu Syuraik. Di saat panas dan terik hantaman cambukan, justru Ummu Syuraik itu merasakan dinginnya suatu air yang berasal dari sebuah ember. Nah, ember itu terangkat dan terlihat menggantung di langit ketujuh. Saat Ummu Syuraik ingin meminumnya lagi, ember itu terjulur mendekat, seolah ember itu tahu kebutuhan Ummu Syuraik
untuk meminumnya karena Ummu Syuraik tidak bisa bergerak sedikit pun. Kemudian ember itu mendekat padanya. Hal itu berulang kali hingga ketiga kalinya. Lalu Ummu Syuraik mengguyurkan air ke kepalanya dan membasahi sekujur tubuhnya. Pada saat yang sama, peristiwa itu pun dilihat oleh orang-orang Quraisy. Mereka pun sangat takjub ketika melihat sekujur tubuh Ummu Syuraik itu basah. Padahal kondisi begitu mengenaskan. Tanpa bisa bergerak sedikit pun, kemudian Ummu Syuraik itu menjelaskan kepada orang-orang kafir Quraisy bahwasanya itu semua adalah pertolongan Allah Ta'ala yang diberikan untuk dirinya. Orang-orang kafir Quraisy semakin takjub ketika mendapati ember-embernya itu masih tertutup rapat dan belum berkurang sedikit pun airnya. Maka jiwa bengis dan kemarahan kaum kafir Quraisy ini seketika luruh karena kekuatan Allah. Para musuh saat itu mulai beriman dan menyatakan diri untuk masuk Islam. Itulah kisah kehidupan Ummu Syuraik. Keyakinannya terhadap Islam dan Robnya begitu menginspirasi umat, khususnya adalah kaum Hawa. Karena dakwah bukan hanya terdapat pada genggaman kaum Adam, melainkan kewajiban umat Islam seluruhnya. Berdakwah untuk membela dan menegakkan ajaran Allah adalah kewajiban bagi seluruh umat muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan. Cukup sekian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga kisahnya dapat menginspirasi terutama kita kaum Hawa untuk terus berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salahnya itu datangnya dari saya, dan apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.